Shalom. Gak ada suaranya, gak dijawab aku. Shalom. Itu dong. Boleh maju? Yuk. Maju yuk, Esha, Vanes. Nah, thank you Vanes. Yuk, yang lain maju. Yang di belakang, yang sebelahnya Om Gatot boleh maju. Yuk. Maju satu deh. Sebentar kita akan mulai memuji nama Tuhan. Aku ajak teman-teman untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama mau angkat satu pujian. Engkau Tuhan
Saudara Gaby masuk di dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Sekarang kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati pikiran dan hati kami kiranya hanya tertuju padamu dan layakkan puji-pujian kami hanya untuk menyenangkan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Nah, aku masih lihat nih teman-teman masih ada yang pegang kursi, ada yang masih gini. Teman-teman ada bawa tangan kan? Aku mau biar teman-teman nggak diem, nggak tegang. Aku mau teman-teman kita tos tangan depan, kiri, belakang. Sama-sama bilang Allah itu baik. Yuk tepuk tangan. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padamu.
Masih semangat memuji nama Tuhan? Aku mau kita sama-sama melompat buat Tuhan. Aku mau teman-teman jangan malu-malu kalau mau misalnya mau lompat. Kita sama-sama mau lebih memuliakan nama Tuhan. Yuk, tepuk tangan yuk. Buat Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Meminta selamanya, Yesus Kaulah Raja mulia. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama mau siapkan hati kita, siapkan pikiran kita untuk sama-sama siap untuk mendengarkan firman Tuhan.
Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku.
kami sembah Tuhan, sebab hanya Engkau yang tidak akan pernah berubah. Engkau tetap sama dulu, sekarang dan selamanya. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang.
Fendi tutup dalam doa. Dengan hormat, Kak Fendi tutup dalam doa. Segala kemuliaan, segala pengagungan hanya bagi Allah kita. Terima kasih Yesus, pagi yang indah ini Tuhan, kami bersama menikmati hadirat-Mu, menikmati Engkau hadir atas kehidupan kami. Terima kasih, Kau sungguh Allah yang luar biasa Tuhan, yang tak terbendung. Biar kiranya Tuhan, kehadiran-Mu ini Tuhan, dan cuma Tuhan hanya ketika kami ada di sini, tapi di setiap waktu kehidupan kami ada di dalam kebenaran. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami semua merendahkan diri ke hadapan-Mu Tuhan. Kami tahu kami belum menjadi orang yang sempurna di hadapan. Tapi biarlah kami Tuhan pada pagi hari ini menjadi penyembah-penyembah yang benar, penyembah-penyembah yang menikmati setiap kehadirat-Mu dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, berkati teman-teman kami yang melayani kami pada pagi hari ini. Berkati kami yang hadir pada pagi hari ini. Pulang membawa berkas-berkasnya. Bahkan sebentar ketika kami merenungkan sebagian dari firman-Mu, menjadi bagian yang terdalam dalam hati kami, yang gak akan pernah putus, yang gak akan pernah hilang, yang selalu tertoreh dalam lubuk hati kami yang terdalam. Terima kasih Yesus, memberkati guru-guru kami yang sharing firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan jalannya setiap ibadah pada pagi hari ini. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silahkan duduk guys. Shalom teman-teman. Shalom. Oke teman-teman, situ kan kita udah di minggu terakhir ya di bulan ini. Oke, kita mau mengajar, kita mau bantu dalam doa. Dengan kasih Kristus. Tuhan sudah kami mendengar firman ini, bagi kalian yang mendengar ini, segala apa yang disampaikan bisa terlaksana. Terima kasih Budi. Oke teman-teman, tulisannya jelas ya. Allah untuk melengkapi untuk memuliakan. Nah teman-teman, sebelum kita baca dan kita belajar, udah pada pegang buku ya? Buku udah pada pegang, oke. Saya minta, oke, tonton. Saya minta tolong teman-teman di sini masing-masing menuliskan apa talenta yang dimiliki dan apa karunia yang dimiliki. Bebas sepaham teman-teman, talenta yang kalian miliki apa, karunia yang kalian miliki apa. Satu aja nggak apa-apa, talenta satu, karunia satu, terus ya. Kalian kasih waktu 5 menit aja. Karunia itu semuanya gimana? Hah? Ya, contoh. Karunia mengajar, karunia. Ya, setahun itu setahun. Ini primes. Jadi kita bahas. Oke. Talenta satu, karunia satu ya. Masing-masing Pak. Apa? Boleh. Boleh. Ini menyocokkan jawaban. Talenta satu, karunia satu.
Yang jawab talenta 1, kartunya 1 ya. Sudah teman-teman? Oke, apa? Kalian mau denger dulu dong. Nulis apa? Nulis itu di atas. Wah, ada tulis atasnya, Diva. Apa yang sudah Diva tulis? Talentanya ngebabat, karunianya kepintaran. Bukan, sudah. Boleh, nggak ada yang salah. Yo, happy. Makasih Diva. Karunianya serta memahami sesuatu. Karunia. Talenta teliti dan tekun dalam seni. Oke, makasih Happy. Terakhir. Dan jawab belum nih. Karin. Ayo. Dilihat. Apa itu talenta atau karunia? Talenta. Setahunnya aja. Ya, hobi apa? Ya, Mobil itu dulu. Bikin miniatur sama biliar. Nanti sama. Ya. Cermat. Ya, jadi telaten ya, ulet. Oke, terima kasih teman-teman. Nah, di sini ini memang sengaja masih kayak kosongi ya. Jadi tadi kan teman-teman ada yang bingung bedanya apa talenta sama karunia. Nah, ini ada sedikit perbedaan teman-teman, tapi juga ada persamaan. Nanti kita bahas bersama-sama. Kita dari artinya dulu nih. Talenta itu bakat ya, atau ya bakat. Kalau karunia itu anugerah. Terus kalau mungkin teman-teman tanya, ini singkatnya kayak gini ya teman-teman. Sebenarnya ada beberapa pengertian, tapi singkatnya kayak gini. Teman-teman kalau tanya, Kak, kan karunia itu anugerah Allah. Nah, talenta bakat itu kan juga anugerah Allah. Nah, kita mau baca lagi nih persamaannya. Nah, sama-sama. Teman-teman bisa sambil mencatat juga ya. Pemberian Allah. Terus ini kayaknya sudah baca ya. Aktif bila di persamaannya dulu ya. Habis ini kita bahas perbedaannya. Persamaannya adalah benar sama-sama pemberian Allah. Mungkin teman-teman ada yang tadi
Jadi kayak misalkan Korin cermat, suka bikin miniatur. Gak semua orang suka bikin miniatur. Gak semua orang suka tadi juga bilang biliar gitu kan. Gak semua orang jago main biliar gitu. Ada yang bisa nyodok tapi nggak masuk-masuk. Soalnya kalian gitu teman-teman. Biliar suka nih. Itu memang sama-sama pemberian Allah, tapi memang namanya bakat itu setiap orang Tuhan ciptakan unik dan khusus ya, kayak Vanessa nih suka nyanyi, mungkin Allah suka joget ya. Contoh ya contoh. Terus efektif tidak sering digunakan. Nah, sama teman-teman misalkan talenta nih, kalau misalkan apa ya, musik, oke, memang ada bakat di musik gitu ya, tapi nggak pernah latihan, nggak pernah megang alat musik atau nggak pernah nyanyi, nggak pernah diasah gitu ya, ya lama-lama nggak akan berkembang juga dan akan terus stuck di situ. Memang apa ya, cikal bakal tunasnya tuh ada bakatnya, tapi nggak pernah ya benar kata Vanessa tadi, aus lama-lama kayak kasih minum. Itu efektif nggak sering digunakan. Sama karunia. Nah teman-teman kayaknya masih bingung karunia ya tadi ya? Iya. Ini apa sih? Nah kita bahas perbedaannya nih sekarang. Talenta sambil dicatat ya teman-teman. Nah, ini perbedaan ya, ini kan persamaan ini perbedaan. Ini ada yang bilang gen atau karena dari latihan. Kalau karunia itu, nah ini yang membedakan teman-teman. Galati kami lihat kita. Iya. Awas saja nggak kalau ada tulisan yang nggak jelas, bilang ya teman-teman. Oke, ini ya teman-teman. Perbedaannya, kalian mencatat ada 3 ya. Kalau talenta itu memang dari gennya, misalkan nih keluarga seniman ya, orang tua memang kalian punya, nah kalian kan di tempat lokasi kalian jualan itu yang punya lahan itu pelukis teman-teman, bapak yang bilang pelukis, anak-anaknya semua jago lukis juga. Nah itu dari gen atau bisa juga dari latihan. Itu kalau talenta. Kalau karunia itu dari kuasa Roh Kudus. Ya. Nanti kita belajar dari firman juga. Kemudian yang kedua, kalau talenta itu dapat dimiliki semua orang. Maksudnya semua orang di sini tuh ya, mau yang mereka nggak percaya Yesus atau mereka yang percaya Yesus, pokoknya semua umat manusia Tuhan berikan talenta. Jadi dapat dimiliki semua orang. Tapi kalau karunia itu hanya mereka yang percaya Tuhan Yesus. Jadi nggak semua orang. Nah, yang terakhir
Talenta itu untuk kepentingan umum. Tapi kalau karunia untuk membangun jemaat. Ya, jadi bukan semuanya untuk umum, tapi untuk membangun jemaat. Tujuannya memang itu karena berasal dari kuasa Roh Kudus. Kecepatan nggak? Paham ya teman-teman? Oke. Mungkin sambil teman-teman mencatat, kita coba buka yuk. Kalau talenta, teman-teman mungkin sebagian besar udah paham ya. Talenta itu ya bakat, gift, berarti kemampuan dari teman-teman masing-masing. Nah, kita baca yang karunia aja ya, karunia dulu. Itu ada di ini ya teman-teman, 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 11. Kita sama-sama buka. 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 11. Judulnya rupa-rupa karunia tetapi satu roh. 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 11. Yang sudah ketemu katakan haleluya. Haleluya. Kita akan bergantian ya teman-teman. Saya mulai dulu, nanti teman-teman kita gantian. Rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Sekarang tentang karunia-karunia roh. Aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Allah atau berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan Roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang Roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk berbuat, dan kepada yang lain lagi Ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam roh. Kepada yang seorang Ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Saya katakan amin. Amin. Sudah jelas teman-teman perbedaannya. Mungkin tadi teman-teman ada yang nggak paham juga ya, karunia ini, karunia itu. Memang ada cukup banyak teman-teman. Kalau di sini kak yang coba membuat listnya itu ada sekitar 9 karunia yang baru saja kita baca, ada sekitar 9 karunia. Segitu ya. Mungkin dikit ya teman-teman. Yang bentar lagi kuliah, anggap saja ini pemanasan ya. Menerima materi kuliah. Mas, kayak singkat-singkat saja ya dulu. Ada cukup banyak teman-teman, ada sekitar 9 karunia
hikmat, berkata-kata dengan hikmat, berkata-kata dengan pengetahuan, iman, karunia untuk menyembuhkan, mengadakan mukjizat, bernubuat, karunia untuk membedakan roh, karunia bahasa roh, dan karunia menghasilkan bahasa roh. Nah, beda banget kan kerasanya teman-teman kayak sama talenta ya. Memang benar sih kalau dari yang kita bahas di sini perbedaan nggak dapat dimiliki oleh semua orang ini semua. Tanpa Roh Kudus nggak bisa. Tanpa Roh Kudus kita nggak akan bisa mendapatkan karunia-karunia ini. Hanya kalau kita percaya sama Tuhan Yesus, maka kita bisa mendapatkan karunia-karunia ini. Nah, sampai di sini dulu. Udah jelas belum perbedaannya talenta sama karunia? Jelas ya. Teman-teman yang jawab? Bukan? Nah, perbedaannya nih teman-teman. Nah, sekarang berarti kan muncul tanda tanya nih. Jadi teman-teman sudah menuliskan talenta masing-masing itu kan. Nah, karunia apa nih karunia jadi kita masing-masing? Apakah karunia untuk apa? Hikmat, pengetahuan, iman, penyembuhan dan lain sebagainya? Hanya kita dan Yesus yang tahu gitu teman-teman. Atau mungkin teman-teman sekarang ada yang merasa kak aku belum punya semuanya. Karena sama Tuhan Yesus minta pimpinan Roh Kudus, dan sejauh kalian tahu sih teman-teman yang mungkin nanti Tante Lucy atau Kak Fendi bisa memberikan tambahan juga. Misalkan nih satu orang si A, dia bisa memang khusus untuk menyembuhkan, tapi bukan untuk bernubuat gitu. Tapi ada juga yang bisa menyembuhkan, bisa bernubuat, ada juga. Tapi biasanya hamba-hamba Tuhan sampai sekarang ini memang ada sih satu karunia khusus yang memang kamu untuk menyembuhkan, kamu untuk ini, kamu itu teman-teman. Perbedaan talenta dan karunia. Sampai di sini dulu ada yang mau ditanyakan? Materinya kan? Oke, puji Tuhan. Hikmat, pengetahuan, iman, menyembuhkan. Nah ini apa untuk kita mendapatkan karunia ini apakah cukup hanya dengan seminggu sekali berbeda? Kayak rasa sih belum cukup teman-teman. Bahkan ada yang harus doa puasa, ada yang benar-benar harus rajin satu sama Tuhan Yesus. Banyak gitu ya. Karena memang tujuannya untuk membangun jemaat. Jadi memang khusus untuk mendapatkan karunia ini ada hubungan intim secara khusus sama Tuhan Yesus. Ada teman-teman yang pengen mendapatkan karunia ini. Salah satu dari itu Tuhan. Saya berdoa teman-teman kita semua mendapatkan hubungan Tuhan untuk bisa mendapatkan karunia ini. Kita baca di ayat pasnya dulu ya teman-teman. Di Yesaya 43 ayat 21. Yesaya 43 Yesaya 43 21. Amin. Oke, kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyhuranku. Puji Tuhan. Sesuai dengan judul kita hari ini teman-teman, Allah memperlengkapi. Jadi memang Tuhan itu sebenarnya rindu biar masing-masing kita punya karunia-karunia ini untuk membangun semangat, dan seperti ayat mas kita baru saja untuk memberitakan kemasyhuran Tuhan. Nah teman-teman, sebenarnya ada beberapa poin penting juga sih yang mau kalian share sebagai kesimpulan ya. Yang pertama itu semoga teman-teman paham ya. Yang pertama itu kita harus benar-benar sadar bahwa
masing-masing itu punya talenta yang berbeda. Itu yang pertama ya. Tuhan memberikan kita talenta yang berbeda. Terus yang kedua, talenta yang Tuhan berikan kepada kita itu harus digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Misalkan apa namanya, yang sederhana, misalkan musik itu buat pelayanan, buat musik nama Tuhan, atau mungkin yang bukan di gereja deh, bukan di mimbar, misalkan talentanya olahraga misalkan, itu juga bisa loh buat kemuliaan nama Tuhan. Bahkan ya ini kayak sedikit sharing juga ya. Ada dulu teman-teman kayak juga kan berkaya di negeri, jadi apa yang percaya Tuhan itu atau yang Kristen itu memang minoritas gitu kan teman-teman. Saya pernah juga ikut satu kayak kompetisi gitu, orangnya banyak, kalian Kristen sendiri gitu ya. Sebenarnya nggak minder juga sih. Ya mereka mau mulai lomba itu pada apa namanya ya, doanya gitu lah, apalah pokoknya gak mereka lah gitu. Kalian sendiri yang beda gitu kan, ya kayak merasa dikucilkan segala macam karena nggak ada apa ya temen yang buat doa bareng gitu lah. Tapi tetap kalian sama temen-temen masuk kompetisi dan tujuan menang gitu. Nah disitulah karena kalian kita sendiri, jadi kita bisa bersaksi gitu, bisa bersaksi. Wah ini semua karena kemenangan Tuhan, bisa menangkan sedih-sedih. Itu salah satu contoh ya yang di luar gereja. Kayak lagi, kesimpulan pertama tadi kita harus tahu kalau memang talenta masing-masing orang itu berbeda. Kemudian yang kedua, setiap talenta yang Tuhan berikan kita harus gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk saja teman-teman yang bisa kalian sampaikan, semoga teman-teman bisa paham ya. Saya bisa menyampaikan dengan singkat tapi Mas, ada yang mau tanya di sini? Sudah paham ya bedanya talenta sama karunia ya? Nah, cowok-cowok, ini, bis, paham? Talenta sama karunia? Talenta, paham? Karunia paham juga? Karunia, paham juga enggak? Karunia enggak. Kayak sendiri. Paham dari perbedaan ini? Udah ditulis. Yang itu penuh ya? Yang ini. Ya. Oke, mungkin itu dari kalian mungkin Kak Fendian kita terusin mau menambahkan atau mau menutup? Oke. Di sini kan kalau talenta itu gift, kalau karunia itu disebut spiritual gift. Kalau kalian buka di dalam 1 Korintus pasal 12, judul perikopnya dalam bahasa Inggris adalah spiritual gift. Jadi karunia itu adalah hadiah juga, tapi dari Roh Kudus. Nah, kalau talenta itu didapat biasanya dari lahir. Kalau karunia ini belum tentu dari lahir. Contohnya apa? Karunia menyembuhkan. Mungkin waktu bayi kamu tidak punya karunia menyembuhkan, tetapi setelah kamu percaya sama Tuhan, kamu dipenuhi oleh Roh Kudus, tiba-tiba ketika kamu mendoakan orang itu bisa sembuh. Itu namanya karunia menyembuhkan. Juga ada karunia iman. Karunia iman ini berbeda dengan iman yang kita punya saat ini. Semua orang percaya punya iman, tetapi ketika dia punya karunia iman, imannya itu berbeda. Contohnya ketika orang-orang yang ada di Mesir, mereka hendak dibunuh, mereka punya iman yang kuat, mereka berdoa, gunungnya bisa geser. Gunung itu bisa bergeser, itu adalah karunia iman. Nah, karunia yang didapat dari Tuhan ini bisa hilang. Ketika seseorang tidak menjaga hidupnya kudus di hadapan Tuhan, karunia yang Tuhan berikan ini bisa hilang. Contohnya apa? Simpson. Simpson itu punya karunia Roh Kudus sejak kecil dari bayi. Dia punya karunia sejak kecil dari bayi. Tuhan bilang kepalanya tidak boleh kena pisau cukur, tidak boleh minum minuman yang memabukkan. Nah, tetapi ketika dia tidak menjaga hidup kudusnya, ketika
dia jatuh dan ini kepalanya di gundul. Ternyata Tuhan meninggalkan dia, Roh Kudus meninggalkan dia, dan dia tidak punya kekuatan untuk melawan. Bukan karena dicukurnya, dicukur itu hanya sebuah sarana, tetapi karena dia tidak menjaga hidupnya kudus. Karunia ini juga Tuhan janjikan akan diberikan kepada kita. Karunia hikmat, pengetahuan, iman, kesembuhan, mujizat. Orang yang tidak bisa apa-apa, dia bisa melakukan banyak mujizat. Ini belum tentu dari lahir, mungkin menjelang tua atau apa, terserah Roh Kudus dan karunia yang Tuhan berikan, karena itu adalah spiritual gift ya. Jadi ada bedanya. Talenta dapat dimiliki semua orang. Maksudnya apa? Orang dunia yang tidak percaya Tuhan pun punya bakat musik. Orang dunia yang tidak percaya sama Tuhan pun mungkin mereka punya kepandaian, tetapi kalau mereka punya karunia, itu pasti bukan orang dunia, itu pasti orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Tujuannya Tuhan memberikan karunia apa? Supaya kita bisa diperlengkapi untuk memuliakan Tuhan. Kadang-kadang Tuhan pakai karunia menyembuhkan supaya yang tidak percaya sama Tuhan ketika didoakan menjadi sembuh, dia mau jadi percaya kepada Tuhan. Di awal-awal penyebaran Injil di Indonesia, banyak sekali karunia-karunia yang Tuhan berikan. Gereja GPDI di Kaliurang itu dimulai dengan ketika Bapak dan Ibu Gembala belum punya jemaat itu mendatangi ke pelosok-pelosok Gunung Turgu. Di Kaliurang itu ada perbukitan Turgu. Bapak pendeta dan Ibu pendeta itu masuk ke Turgu mendoakan seorang yang sakit stroke. Dan ketika orang ini didoakan itu dia jadi sembuh 50 tahun yang lalu. Nah, ketika dia sembuh, dia membawa semua keluarganya untuk beribadah di gereja. Waktu itu hanya berapa orang yang disembuhkan plus keluarganya. Tetapi kemudian berkembang hingga saat ini. Sehingga kalau kalian ke Kaliurang, ada GPDI Kaliurang yang di sebelahnya Taman Kanak-kanak, itu jemaatnya banyak. Dimulai dari mana? Dari adanya karunia-karunia kesembuhan yang diberikan Tuhan. Nah, karunia-karunia ini diberikan supaya kita untuk bisa memuliakan Tuhan dan menjadi terangnya Tuhan. Amin. Yuk kita mau sama-sama berdoa. Jangan lupa minggu depan kita mau pesta perpisahan. Kalian mau kemana ya? Ada usulan? Tidak. Ada usulan? Ada usulan? Perjalanannya itu loh Bu. Yang dekat-dekat aja, jangan jauh-jauh. Paling kayak deket cuma Taruman itu loh. Taruman tadi mau. Mana? Jauh. Paling Dele, Kebon Dele, atau Taruman Tani, atau mana lagi yang dekat? Bakso Idola. Atau mana? Legend Coffee. Legend Coffee itu. SS sambal. SS itu mana? Sambal itu ya. Tapi sih yang Anu aja pikir dan BA. BA itu ada yang anu BA itu. Voting. Nanti kalau pilihannya di voting aja tante. bisa. Baru tahu itu voting. Tante di Bambang Indomaret loh. Yuk kita berdoa dulu nanti pikir mau kemana. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini kami boleh mengerti apa itu talenta dan karunia yang Tuhan sediakan bagi kami, bagi kehidupan kami untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini dan biarlah kiranya Tuhan memberkati kami semua, berkati kalian yang sudah menyampaikan firman-Mu dan biarlah kiranya Tuhan sendiri yang menolong kami. Terima kasih Bapak, sebentar kami pulang, kembalikan kami besok minggu untuk bersama-sama kembali. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.